Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Selamat pagi, iya. Pasti kalian sehat-sehat ya? Sehat, Bu. Sehat. Sehat, Ibu. Sehat, Ibu. Iya. Ibu berharap kalian semua mengikuti protokol kesehatan dengan 3M. Apa itu saja 3M? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, baik. Itu adalah protokol kesehatan mencegah kita terjangkit atau terkena virus COVID-19. Walaupun dalam keadaan daring, saya rasa kalian punya semangat untuk tetap belajar. Harus ada sebagai penerus bangsa karena kalian adalah anak-anak yang nantinya memimpin bangsa ini menjadi lebih baik. Baik, sebelum kita memulai pelajaran di hari ini, Ibu meminta Farhan untuk membuka kita di dalam doa. Mari Farhan, pimpin dalam doa. Ya, mari teman-teman beserta ibu guru sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Farhan sudah pimpin kita semua di dalam doa. Nah, hari ini sebelum kita sampai pada materi tentang promosi dalam bisnis retail, Ibu mengingatkan kembali untuk materi yang minggu lalu kita sudah belajar mengenai produksi di dalam usaha. Ya toh? Masih ingat tentang materi produksi dalam usaha? Memproduksi barang dan jasa. Apa saja? Ada yang bisa mengingat materi yang minggu lalu? Tentang apa? Sistem produksi, manajemen, dan usaha. Iya, di sistem produksi, manajemen, dan usaha. Yang lain jangan lupa baca modulnya baik-baik karena materi Ibu sudah share di WA grup kalian juga di Google Classroom. Oke, sampai kita pada materi yang baru di dalam hari ini. Sudah kelihatan untuk presentasinya Ibu? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar pada bab 6 promosi dalam bisnis retail. Dan kompetensi dasarnya adalah menerapkan media promosi pemasaran, membuat media promosi untuk pemasaran. Ibu ingatkan lagi, tadi sudah absen ya? Di Google Form yang Ibu sudah bagi? Oke. Sudah, Ibu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan setelah belajar dapat membuktikan faktor-faktor yang mempengaruhi promosi bisnis retail dan mengimplementasikan fungsi dan tujuan promosi bisnis retail. Oke, materinya adalah tentang yang pertama yang akan kita bahas, promosi produk. Promosi adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempengaruhi konsumen supaya membeli produk yang dihasilkan, ataupun untuk menyampaikan berita tentang produk tersebut dengan jalan mengadakan komunikasi dengan para pendengar yang sifatnya membujuk. Pendengar yang dimaksud itu adalah konsumen atau Pembeli. Konsumen atau pembeli itu yang dimaksud sebagai pendengar. Simak gambar-gambar yang Ibu sudah masukkan di dalam
presentasi Ibu. Gambar apa ini semua? Promosi. Promosi. Brosur. Iya toh? Brosur, promosi, Produk. Iya, brosur, promosi, produk. Nah, selanjutnya nampak di situ gambar-gambar. Faktor yang mempengaruhi promosi produk. Yang pertama adalah jumlah uang yang tersedia untuk melakukan promosi. Ini merupakan faktor yang mempengaruhi promosi produk. Kira-kira dari kalian semua, adakah yang bisa memberikan pendapat bahwa jumlah uang yang tersedia untuk melakukan promosi itu mempengaruhi promosi? Ada yang bisa berpendapat? Saya Ibu, Siapa? Masita. Nama? Masita. Oke, Masita bisa berpendapat. Kalau pendapat saya sih jumlah uang yang tersedia untuk melakukan promosi itu mempengaruhi promosi produk itu karena suatu perusahaan kalau mempunyai modal untuk melakukan promosi itu akan lebih mudah. Oke. Jumlah uang yang tersedia untuk melakukan promosi, jawaban dari Masita sudah benar. Bahwa berkaitan dengan modal ya, berkaitan dengan modal. Jika suatu usaha mempunyai modal banyak, dia dapat menggunakan promosi yang beraneka ragam. Ya, contohnya bisa lewat media elektronik, televisi, radio, bisa juga melalui brosur atau papan reklame, karena semua promosi yang digunakan itu membutuhkan biaya, dan biaya tersebut bisa dikeluarkan dari modal. Seberapa banyak modal perusahaan itu untuk melakukan promosi. Ya, itu adalah poin pertama, faktor untuk mempengaruhi promosi produk. Nah, selanjutnya ada gambar di situ, ada sebuah kondisi pasar. Apakah faktornya? Kondisi pasar. Nah, adakah yang bisa menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi promosi dilihat dari kondisi pasar? Saya Ibu. Ya, Rana, silakan. Kondisi pasar yang memengaruhi promosi produk itu menurut saya keadaan geografi di suatu daerah itu gunanya buat untuk memperlancar kedatangan pelanggan atau konsumen. Oke, betul sekali, Rara. Keadaan geografis atau letak dari pasar. Jika pasar itu kurang strategis, dalam kondisi ini yang dimaksud pasar adalah tempat ya. Tempatnya kurang strategis, maka perlu adanya promosi. Sehingga konsumen yang tidak terjangkau dari tempat penjual tersebut akan mengetahui bahwa oh di pasar atau di tempat ini ada produk ini yang akan saya cari. Selain itu, dilihat dari kondisi pasar, kalau tadi dilihat dari geografis. Yang kedua juga dilihat daripada bagaimana persaingan yang ada. Mungkin produk yang kita tawarkan atau yang kita promosikan itu banyak pesaing. Atau kalau produk kita tidak ada pesaing, hanya satu-satunya produk yang masih baru, tidak menjadi masalah. Namun jika produk kita ada yang menyaingi, maka kita perlu adanya promosi. Jadi kondisi pasar dilihat dari dua segi, dari tempat, lokasi yang kurang strategis, dan yang kedua adalah dari bagaimana pesaing ada di pasar untuk produk yang sama dengan produk kita. Oke, sekarang kita sampai pada poin yang ketiga atau poin C, yaitu tentang kondisi produk.
Untuk kondisi produk, di sini perusahaan atau pengusaha memikirkan produk yang akan ditawarkan ini kepada siapa? Apakah pengguna akhir atau konsumen pada umumnya atau pada apa? Konsumen industri. Kalau konsumen industri, kita tidak perlu promosi yang berlebihan. Namun kalau ditujukan kepada konsumen akhir, maka harus promosi. Kalau produk untuk industri tidak terlalu banyak yang membutuhkan, hanya industri atau perusahaan-perusahaan atau pengusaha yang membutuhkan. Nah, lanjut lagi sampai pada poin yang terakhir. Faktor yang mempengaruhi promosi produk dilihat dari tingkat siklus kehidupan produk. Adakah yang bisa menjelaskan pada poin yang keempat ini? Saya Ibu. Ya, dengan siapa? Mas Sita. Ya, Mas Sita, silakan menjawab. Tingkat siklus kehidupan produk ini ada 4 yang mempengaruhi promosi produk. Yang pertama itu tahap perkenalan, di mana perusahaan harus berupaya untuk meningkatkan permintaan primer atau permintaan terhadap satu jenis barang terlebih dahulu. Ya. Yang kedua, tahap pertumbuhan atau perkembangan. Tahap ini tuh di mana tahap yang meningkatkan kualitas produk, menambahkan fitur-fitur, dan memperbaiki desain produk yang kita tawarkan. Oke, betul. Lanjut. Ya, tahap dewasa. Tahap ini di mana produk kita sudah dikenal banyak orang. Produk mestinya tahapan gimana? Produk kita sudah dikenal banyak orang, terus jumlah itu sudah kayak meningkat. Ya. Produk yang kita tawarkan meningkat. Ya, lanjut. Tahap penurunan. Nah. Tahap ini di mana perusahaan kadang mengalami begitu banyak pesaing. Terus tahap ini juga kayak cenderung menurun karena sudah tidak dapat mencentang laba atau utang. Oke. Untuk penjelasan tahapan tingkat siklus kehidupan produk, betul sekali apa yang dikatakan oleh Mas Sita ya. Oke, di sini Ibu akan menambahkan tentang kenapa tingkat siklus kehidupan produk itu merupakan dapat mempengaruhi promosi produk. Nah, jika suatu produk dalam tingkat perkenalan, maka otomatis konsumen sudah banyak yang kenal atau belum? Belum. Ya. Masih dalam tahap peluncuran produk. Iya, karena launching produk atau produk itu baru di tingkat perkenalan, maka perlu produk itu dikenalkan lewat promosi. Nah, setelah itu untuk tahap selanjutnya perkembangan dan dewasa. Jika perkembangan otomatis sudah dikenal ya, atau dewasa sudah dikenal. Perlukah promosi? Ya. Jelas perlu. Kemungkinan tingkat promosinya tidak lebih tinggi daripada pada masa tingkat perkenalan produk. Ya toh? Tetap untuk menjaga image atau pandangan konsumen terhadap produk kita. Namun pada tingkat penurunan tadi yang dibilang Mas Sita ya, ada yang namanya persaingan. Nah, disinilah di dalam tahap penurunan otomatis bagaimana seorang
pengusaha harus meningkatkan. Di dalam yang pertama promosinya, yang kedua meningkatkan kualitasnya lagi di dalam produk yang ditawarkan kepada konsumen. Sampai di sini ada yang ditanyakan atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas? Ibu. Sudah cukup, Ibu. Sudah cukup jelas. Baik, sekarang kita lanjut di materi selanjutnya. Namun, sebelum sampai di materi selanjutnya tentang fungsi dan tujuan promosi, Ibu mengajak kalian mengamati video yang Ibu sudah siapkan. Perhatikan ya. Hai guys, kalian bingung cari tempat makan? Terdengar suaranya? Ini enak, tapi nggak mahal. Ini guys, Dengar, Ibu. ini solusinya. Kami akan membuka stand di SMK Prasanti Wilayah. Jadi, untuk produk makanan yang kami tawarkan, yaitu nasi lawar Bali. Nasi lawar ini dibuat menggunakan bahan utama, yaitu daging ayam guys. Dan untuk minuman, kami menawarkan sweet box yang sebagai pendamping makanan kami dengan rasa khas tradisional Bali. Untuk pemesanan kupon, kalian bisa pesan melalui media sosial Bali ya guys. Dan untuk soal rasa, kami jamin paling enak guys. Jadi buruan, pesan kuponnya segera. Nah, kita sudah selesai melihat video yang Ibu sudah tampilkan di depan kalian. Nah, dari video itu, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan dari promosi yang ada? Lihat video dulu, belum sampai pada materi, kita lihat video tadi itu, kesimpulannya apa? Video itu kayaknya, bukan kayaknya sih Bu, video itu mempromosikan kayak lewat video gitu, kayak di YouTube. A, Terus kayak ada penawaran harga gitu. ya harga, lalu apalagi? Yang lain mana? Terus, Yang aktif hanya Masita saja sama Rara. Farhan? terus Ya, ada Ibu. beberapa menu-menu juga yang ditawarkan. Iya, menu-menu yang ditawarkan. Terus harga tadi ya. Ya, Lagi yang ditawarkan atau yang diberitahukan lewat video promosi tadi? Oke, kita sampai langsung pada pembahasan materi. Nah, menurut Terence Asim, seorang pakar mengatakan fungsi dari kegiatan promosi itu antara lain informing, fungsi dari promosi atau informasi. Tadi sudah dikatakan oleh Mas Sita bahwa lewat video promosi tadi mengatakan dia memberitahu mengenai harga, menu. Nah, lebih lanjutnya Ibu akan lihatkan. Dalam sebuah promosi memberitahukan tentang harga daripada produk yang ditawarkan. Fungsinya lagi untuk memberikan informasi produk apa yang sedang ditawarkan. Ya toh? Kalau tadi videonya menawarkan tentang produk kuliner kan? iya. Di dalam promosi menyampaikan manfaat daripada produk. Ya, ini contoh gambarnya. Di dalam promosi memberikan informasi tentang apa ini? Tempat atau lokasi. Ya, lokasi di mana produk itu berada. Dan yang terakhir, Logo perusahaan. tentang apa? Logo perusahaan.
Logo perusahaan atau merek, betul sekali. Nah, oke lanjut lagi untuk fungsi daripada promosi yang kedua adalah persuading, artinya membujuk. Ada yang tahu penjelasan tentang persuading atau membujuk ini? Ada gambar yang Ibu sudah tampilkan. Coba, ada yang bisa menjelaskan tentang persuading atau membujuk? Saya Ibu. Ya, silakan. Persuading atau membujuk ini maksudnya dia menawarkan harga-harga yang spesial, diskon dan kayak penawaran satu gratis satu. Jadi supaya orang-orang itu mau datang untuk membeli produk tersebut. Iya, bagus sekali. Jawaban kamu betul. Nah, semua didengar ya, bahwa membujuk, yang namanya promosi itu membujuk. Diberikan special price. Biasanya ada special price itu pada event-event khusus. Contohnya mungkin mau lebaran, ya kan? Atau mau Natal, atau 17 Agustus. Nah, lalu diskon juga demikian di hari-hari raya besar atau akhir bulan, awal bulan. Promosinya ada yang namanya diskon. Buy one, get one free. Di 3 titik poin yang ditawarkan untuk membujuk ini, adakah dari kalian jika menjadi seorang konsumen menolak? Tidak. Tidak, betul. Semua berduyun-duyun. Kalau kita lihat di Ramayana saja ya, ada diskon, digembor-gemborkan, ada special price. Apalagi kalau diskonnya jam sekian sampai jam sekian, bah, itu konsumen semua pada lari, cepet-cepetan, takut kehabisan produk yang sedang dipromokan. Oke. Yang ketiga, kita berbicara tentang reminding atau mengingatkan. Jadi fungsi promosi itu mengingatkan. Maksudnya apa? Ayo coba. Siapa yang bisa menjelaskan daripada gambar yang Ibu sudah munculkan di presentasi Ibu? Ibu sama menjawab. Ya, silakan. Ya, itu agar merek perusahaan tetap segar di dalam ingatan para konsumen. Ya. Dengan dilakukan dengan cara mengiklankan produk Siap. yang dibuat perusahaan. Sekali. Farhan ya tadi ya yang menjawab ya. Iya, Ibu. Oke. Mengingatkan jika suatu produk oleh perusahaan tidak diiklankan, lama dalam jangka waktu tertentu, konsumen akan lupa. Iya enggak? Contoh yang ada di gambar ini, merek odol, nggak ngerti ini produknya produk luar negeri ya. Ini produk ini tidak pernah dipromosikan di Indonesia. Nah, jika kamu diberikan penawaran produk ini, teman, aku punya produk ini, kira-kira tanpa kalian kenal, tanpa kalian ingat produk yang ditawarkan seperti yang ada di gambar itu, kalian mau membeli? Tidak. Tidak, karena Pasti. apa? Karena kita masih tanda tanya, iya kan? Apakah belum produk bagus atau tidak? Iya enggak? Jangan-jangan produk ini enggak bagus, jangan-jangan produk ini bermasalah, KW dan lain sebagainya. Oke, Farhan jawabannya sudah mantap. Jadi fungsi dari promosi mengingatkan. Jadi setiap produk yang kita buat sebagai produsen atau sebagai pengusaha harus tetap dipromosikan. Harus setiap periode itu dilanjutkan. Karena apa? Karena fungsi daripada promosi itu mengingatkan. Kenapa kok perlu diingatkan? Karena persaingan produk itu banyak. Kecuali produkmu hanya satu-satunya. Nah, itu boleh tanpa promosi pun orang akan mengingat. Tetapi dengan perkembangan teknologi yang ada, contoh satu jenis produk saja bisa banyak pesaingnya. Contohnya, yang namanya pasta gigi. Pasta gigi ada apa saja? Ada Pepsodent, Close Up. Pepsodent. Close Up. Close Up. Apalagi? Ya, apalagi?
Sensodyne. Ada lagi? Formula dan banyak yang lain. Kalau tidak diingatkan lewat promosi, maka konsumen akan lupa dengan produk yang kita tawarkan. Oke, lanjut pada poin yang keempat ya. Adding value, menambah nilai. Adakah yang bisa menjelaskan mengenai adding value atau menambah nilai? Merupakan penjelasan daripada fungsi promosi. Saya Ibu. Siapa yang belum? Febianti, lanjut dah. Ayo, silakan. Adding value atau menambah nilai itu seperti kita membuat inovasi produk, Ibu. Ya, membuat inovasi produk, betul sekali. Di sini menambah nilai. Jadi fungsi daripada promosi dengan adanya inovasi produk, maka kita dapat menginformasikan kepada konsumen. Contoh di sini, Pepsodent Senyum Ceria. Yang kita tahu, yang Ibu dulu tahu, Pepsodent itu hanya gambarnya merah dan putih. Namun setelah adanya inovasi dari perusahaan, maka produk Pepsodent ini ada inovasi barunya. Jika tidak dipromosikan, Ibu juga tidak tahu. Sampai pada saat dipromosikan, Ibu tahu. Pepsodent itu terlalu banyak inovasinya. Bukan terlalu banyak, memang banyak. Bisa nampak semuanya di presentasi Ibu. Bahwa value atau menambah nilai. Di sini fungsi daripada promosi memberitahukan tentang bagaimana inovasi pertambahan nilai bagi setiap produk yang dikeluarkan. Nah, tanpa adanya promosi, kira-kira kalian tahu Pepsodent itu ada herbal, komplit 12, komplit gum care, whitening. Tahu nggak kalau tanpa promosi? Tidak. Ya, betul sekali. Oke, lanjut sampai pada poin yang kelima. Fungsi daripada promosi adalah assisting atau perwakilan penjualan. Siapakah yang dapat menjelaskan lewat gambar yang Ibu sudah berikan ini? Saya, Ibu. Silakan. Jadi, menurut saya mendamping upaya-upaya lain dari perusahaan itu seperti kayak upaya waktu dan biaya periklanan dapat dihemat karena lebih sedikit waktu yang diperlukan untuk memberikan informasi tentang keistimewaan atau keunggulan dari produk tersebut. Oke, betul sekali jawabannya. Assisting atau perwakilan penjualan. Jika tanpa promosi, kita perhatikan gambar yang ada ini. Seorang penjual menawarkan kepada pembeli. Sasarannya kalau menawarkan itu hanya satu orang. Beda dengan promosi yang kita lakukan. Contoh saja promosi yang akan kita lakukan lewat media sosial atau lewat media elektronik, televisi, radio. Nah, di sini perbedaannya, kalau penjual menyampaikan kepada pembeli, jumlahnya hanya 1, 2, 3, tidak lebih banyak dengan promosi yang kita lakukan. Ya enggak? Di rumah pun konsumen dapat mengetahui tentang produk yang sedang ditawarkan. Dengan pegang media sosial, konsumen pun tahu tentang produk yang sedang ditawarkan. Itulah fungsi daripada promosi dari poin assisting atau perwakilan penjualan. Oke, lanjut lagi sampai pada refleksi. Nah, setelah kita belajar dari beberapa materi yang mempengaruhi promosi produk serta
fungsi dari promosi. Kira-kira kalian mendapat materi pembelajaran hari ini bisa disimpulkan apa saja? Yaitu yang pertama, bisa simpulkan bahwa promosi merupakan kumpulan aktivitas yang memberitahukan kebaikan produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. Untuk yang keduanya, dari beberapa faktor yang mempengaruhi bauran promosi menurut Stanton 1991.2432 antara lain yang pertama itu jumlah uang yang tersedia untuk melakukan promosi, yang kedua kondisi pasar, yang ketiga kondisi produk, dan yang keempat tingkat siklus kehidupan produk. Yang ketiga, fungsi dan tujuan promosi. Yang pertama, informing atau memberikan informasi. Yang kedua, persuading atau membujuk. Yang ketiga, reminding atau mengingatkan. Yang keempat, adding value atau menambah nilai. Dan yang kelima, assisting atau mendampingi upaya-upaya lain dari perusahaan. Baik, sampai pada kesimpulan sudah dijelaskan dari teman-teman kalian. Nah, sekarang tiba di penugasan. Ibu telah memasukkan lembar kerja peserta didik di dalam Google Classroom dan WA grup kalian. Nanti kalian mengerjakan ada 2 soal diskusi. Kerjakan secara berkelompok dan soal pertama dan kedua, buatlah diskusi bersama-sama dengan teman kalian yang di dalam satu kelompok. Minggu depan, persiapkan 1 orang untuk mewakili untuk presentasi di pertemuan yang akan datang. Baik, kita sudah selesai untuk pertemuan hari ini. Ibu minta Rara pimpin kita dalam doa. Mari teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita mengakhiri pembelajaran di siang hari ini, mari kita satu dalam doa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah selesai belajar. Kiranya Engkau memberkati kami dengan pembelajaran yang dari minggu depan. Kami akan mengingatnya kembali. Terima kasih Bapak, Engkau berkati guru yang telah mengajar kami. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Selamat pagi. Selamat Ya, selamat pagi, Bu. Ya.